Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah Syifa Kamila. Saya dari Pendidikan Teknik Bangunan A. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang pengolahan dan pemanfaatan harta. Sebelumnya, umat Islam dituntut untuk menggunakan cara yang halal dalam upaya mendapatkan harta yang halal. Lalu, setelah itu, mereka dituntut untuk mengelola harta tersebut dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Nah, bagaimana sih pengelolaan harta yang dibenarkan dalam agama Islam? Mari kita simak videonya. Di dalam bab yang akan kita bahas kali ini, terdapat satu, penghormatan terhadap hak dan kepemilikan. Kedua, sikap positif terhadap harta. Ketiga, prinsip-prinsip akad. Yang keempat, ekonomi Islam di era modern. Yang kelima adalah kesimpulan. 1. Penghormatan terhadap hak dan kepemilikan. Apa pengertian hak dan kepemilikan dalam Islam? Hak adalah suatu kekhususan yang dengannya syara menetapkan kewenangan, sedangkan kepemilikan adalah kekhususan seseorang pemilik terhadap sesuatu untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syar'i. Kepemilikan umumnya terbagi tiga. 1. Kepemilikan individu atau pribadi. Islam memperbolehkan individu menguasai dan memiliki harta benda dan membenarkan kepemilikan semua jenis harta benda yang diperoleh secara halal, di mana seseorang mendapatkan banyak harta yang mampu diperolehnya. Islam membenarkan hak milik pribadi, akan tetapi Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas menggunakan hak tersebut sekehendaknya. Islam membenarkan hak pribadi ditetapkan menurut ketentuan tertentu supaya tidak membahayakan. Yang kedua, kepemilikan umum atau masyarakat. Konsep hak milik umum mula-mula digunakan dalam Islam dan tidak terdapat dalam masa sebelumnya. Namun demikian, dapat dicatat istilah hak milik umum yang digunakan oleh Islam mempunyai makna yang berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimaksud oleh sistem sosialis dan komunis. Maksudnya bahwa semua harta dan kekayaan milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda dan benda yang berbeda-beda terhadap harganya. Pembagian mengenai harta yang menjadi milik masyarakat dengan milik individu secara keseluruhan berdasarkan kepentingan umum. Yang ketiga, kepemilikan negara. Hak milik negara pada dasarnya adalah hak milik umum, akan tetapi dalam pengelolaan hak yang mengelola adalah hak pemerintah. Negara juga memiliki hak milik terhadap barang dan jasa, terutama yang terkait untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir miskin, dan lain-lain. Kepala negara hanya memegang amanah. Meskipun begitu, sangatlah dilarang untuk penggunaan kekayaan negara secara berlebihan. Kekayaan negara harus digunakan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, kepentingan sosial, dan mengurangi disparitas pendapatan. Kepemilikan harta seseorang dapat diperoleh dari 1. Izharul mubahat. 2. Transaksi jual beli. 3. Warisan. 4. Tawalud min mamluk. 5. Pemberian negara pada rakyatnya. Yang 6. Harta yang diperoleh tanpa mengeluarkan tenaga apapun. Islam menerangkan dalam hukum kepemilikan dipandang dari segi ekonomi sebab-sebab kepemilikan atau milkiyah, yaitu 1. Sebab kepemilikan penuh. Yang pertama ada mengambil harta mubah, yaitu harta yang belum ada pemiliknya. Yang kedua, hasil dari milik sendiri. Yang ketiga, ada jalan pusaka. Yang keempat, ada dengan pemindahan hak dari perjanjian. Adapun dari sebab kepemilikan terbatas, yaitu 1. Milik bendanya, misal rumah dan barang-barang. Yang kedua, ada milik manfaat seperti sewa dan wasiat. Sekarang kita menuju pembahasan yang kedua, yaitu sikap positif terhadap harta. Yang pertama ada pengertian harta. Dalam bahasa, harta disebut juga al-mal, yang berarti condong atau cenderung dan miring. Dalam istilah, harta adalah sesuatu yang memiliki nilai.
Penanggung-jawaban manusia berkaitan dengan harta dimulai sejak bagaimana cara memperoleh harta, mengelola harta, dan membelanjakan harta. 1. Ada cara memperoleh harta. Islam tidak membatasi cara seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian itu tetap diberlakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu hafal dan baik. Yang ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan dapat diperoleh seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang kedua, ada etika membelanjakan harta. Sebagaimana telah ditentukan, karena harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam membelanjakan harta harus sesuai dengan pesan dan aturan Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan upaya tentang tata cara membelanjakan harta. Yang pertama ada menggunakan harta secukupnya. Yang kedua, tidak berbuat mubazir. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Yang keempat, ada kewajiban membelanjakan harta. Yang kelima, ada membelanjakan harta untuk kebaikan. Yang keenam, menghindari pembelanjaan untuk barang mewah. Yang ketujuh, ada menghindari pembelanjaan yang tidak disyariatkan. Yang kedelapan, bersikap tengah-tengah dalam pembelanjaan. Pembahasan ketiga yaitu prinsip-prinsip akad. Pengertian akad. Akad dalam bahasa berasal dari kata al-qad yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dalam istilah artinya pertemuan antara ijab yang muncul dari suatu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Syarat dan rukun akad. Yang pertama ada syarat. Syarat akad adalah 1. Tamyiz. Kedua, ada dua pihak. Ketiga, persesuaian antara ijab dan qabul. Keempat, kesatuan majelis akad. Kelima, objek akad dapat disertakan. Keenam, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Ketujuh, objek akad dapat ditransaksikan. Kedelapan, tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Rukun akad. Rukun akad. 1. Akid atau orang yang berakal. 2. Mauqud alaih atau sesuatu yang diakadkan. Yang ketiga ada sigat akad atau ijab dan qabul. Yang keempat ada pihak yang berkaitan dengan akad. Yang kelima ada barang yang dijual dalam akad jual beli. Macam-macam akad atau transaksi. Akad menurut tujuannya. 1. Ada akad tabaru, yaitu akad nirlaba yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat tak dipenuhi semuanya. Yang kedua ada akad menurut keabsahannya. Yang pertama ada akad sahih atau valid kontrak, yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibatnya hukumnya adalah perpindahan barang, misalnya dari penjual kepada pembeli, dan perpindahan harga atau uang dari pembeli kepada penjual. Yang kedua ada fasid atau voidable kontrak, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibatnya menjadi mauquf, belum terjadi perpindahan barang dari dan uang dari penjual pembeli sebelumnya adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Yang ketiga ada akad batil, void kontrak, yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Akad seperti ini tidak dapat menimbulkan akibat hukum perpindahan harta dan benda kepada kedua belah pihak. Pembahasan yang keempat ada ekonomi Islam di era modern. Yang pertama ada sistem ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi sosial budaya. Ciri-ciri dari ekonomi Islam adalah 1. Akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga, ada akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses
optimalisasi kegiatan ekonomi. Yang kedua ada ragam transaksi Islami di era modern. Yang pertama ada transaksi perbankan. Yang kedua ada transaksi asuransi dan yang ketiga ada transaksi pasar modal. Kesimpulan, sejatinya harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus diperhatikan aturan-aturan dalam menggunakannya. Jika tidak, bisa saja harta yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari menjadi tidak halal bahkan tidak berkah kepada kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.